Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak gitu? Jalanin hari, ya lakuin semua yang harus dilakuin, tapi rasanya tuh kayak nonton film soal hidup Anda sendiri. Bukan beneran ngerasain ya. Ada perasaan hampa gitu, kayak ada yang hilang tapi nggak tahu juga apa. Iya, iya. Perasaan datar itu ya. Seolah-olah warna hidup tuh jadi abu-abu. Ini pengalaman yang umum banget, tapi emang seringkali susah diungkapin pakai kata-kata. Nah, sumber-sumber yang kita punya ini kayak ngasih kita peta gitu, buat ngejelajahin wilayah asing di dalam diri kita itu. Tepat sekali. Dan itulah misi kita di pembahasan kali ini. Kita akan coba bareng-bareng memetakan perasaan kosong atau kehampaan emosional ini. Kita nggak akan berhenti di permukaannya aja. Kita bakal lihat dari kacamata psikologi, terus nyelam ke akar sosialnya, bahkan sampai ke pertanyaan filosofisnya dan ujung-ujungnya kita cari kompas praktisnya. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya perasaan ini? Oke, salah satu artikelnya kan ngasih kita istilah yang pas banget ya, languishing. Languishing. Ini tuh bukan depresi yang bikin nggak bisa bangun dari kasur kan, bukan juga sedih yang ya jelas gitu sebabnya. Ini lebih kayak stagnan. Betul. Languishing itu zona abu-abu, antara kesehatan mental yang prima sama penyakit mental. Anda nggak bisa dibilang sakit, tapi ya jelas nggak sehat juga. Jadi kayak mengambang gitu ya. Nah, itu dia. Mengambang. Perasaan kehilangan semangat, motivasi yang tipis, terus susah fokus. Rasanya tuh kayak lari di dalam air, Anda udah usaha keras, tapi ya nggak kemana-mana. Dan gejalanya itu halus banget seringnya, bukan nangis-nangis, tapi lebih ke mati rasa emosional. 6. Susah buat ngerasa seneng beneran pas ada hal baik, tapi susah juga buat sedih beneran. Semuanya jadi hambar. Ditambah lagi, capek yang nggak jelas. Tidur cukup padahal, tapi bangun tetap aja lemes. Nah, itu dia. Dan ini nih yang perlu kita garis bawahi. Meskipun rasanya samar, kita nggak boleh nyepelein ini. Kalau perasaan kosong ini jadi kronis, jadi dalam, dunia psikologi ngelihatnya sebagai penanda serius. Misalnya, di kriteria diagnostik buat gangguan kepribadian ambang atau BPD, perasaan hampa yang kronis itu salah satu gejala intinya. Oh, serius ya ternyata? Iya, sumber dari Wikipedia juga nyebutin itu sebagai gejala umum depresi. Jadi, ini sinyal dari dalam diri kita yang perlu didengerin. Ini juga ngebawa kita ke satu pembedaan yang menurut saya penting banget, yaitu bedanya antara kesepian dan kesendirian. Saya rasa banyak orang nganggapnya sama aja. Padahal beda banget. Analogi film Home Alone itu pas banget. Kevin McAllister kan sendirian di rumah. Itu kondisi fisik kesendirian. Oke. Tapi dia nggak selalu ngerasa kesepian kan? Dia malah seneng-seneng, jadi kreatif. Kesendirian itu bisa jadi pilihan. Waktu buat isi energi, buat mikir. Sedangkan kesepian? Nah, kesepian itu rasa sakit emosional. Perasaan terputus, nggak punya koneksi yang berarti. Bahkan pas Anda lagi di tengah keramaian. Anda bisa aja ngerasa kesepian banget di tengah pesta. Jadi kesendirian itu soal nggak ada orang lain, kesepian itu soal nggak ada koneksi. Pembedaan yang krusial banget. Nah, setelah kita punya gambaran apanya, pertanyaannya jadi lebih besar. Kenapa kita bisa ngerasa kayak gini? Dan disinilah kita mulai narik benang yang nyambungin pengalaman personal kita dengan kekuatan yang lebih besar. Sosial, historis, bahkan keluarga. Dan ini yang bikin saya mikir, perasaan yang personal banget kayak gini, apa ini beneran salah kita gitu. Ternyata ada filsuf, Erich Fromm, yang mungkin bakal bilang, bukan. Dia pakai istilah alienasi, keterasingan. Di masyarakat modern, kita bisa terasing dari banyak hal. Contohnya kerjaan. Bayangin Anda kerja di pabrik. Tugasnya cuma masang satu baut yang sama ribuan kali sehari. Iya. Monoton? Anda nggak pernah lihat mobil jadinya, nggak pernah ketemu orang yang bakal nyetir mobil itu. Anda terhubung sama baut, tapi terasing dari makna pekerjaan Anda. Dan yang menarik, ide ini tuh udah ada lebih dari 100 tahun lalu. Emil Durkheim, seorang sosiolog klasik, punya teori yang relevan banget. Dia mengidentifikasi satu jenis bunuh diri yang dia sebut anomik. Menurutnya, ini terjadi bukan karena masalah pribadi, tapi karena masyarakatnya sendiri lagi sakit. Maksudnya sakit gimana? Saat ada perubahan sosial yang cepat banget, teknologi baru, nilai-nilai lama runtuh, yang baru belum kebentuk, orang-orang jadi kehilangan pegangan, bingung kehilangan arah. Kondisi ini kan ngegambarin banget zaman kita sekarang.
Saya nggak nyangka kita bakal sampai ke sini, tapi salah satu riset yang Anda kasih itu justru nunjuk ke sumber yang lebih awal lagi. Cara orang tua kita berinteraksi sama kita. Ternyata ada kuesioner namanya EPQ yang dibikin buat ngukur ketidakmatangan emosional orang tua dan ini dilihat murni dari sudut pandang anak. Ini luar biasa sih. Perspektif ini ngubah segalanya loh. Biasanya kan kita nanya ke orang tua. Ini malah nanya ke anak, gimana pengalamanmu dibesarin? Karena persepsi si anak inilah yang ngebentuk dunianya. Tepat. Dan dampaknya gede banget. Riset itu ngejelasin kalau anak yang dibesarin orang tua yang nggak mateng secara emosional, misalnya egosentris, nggak nyaman sama emosi, kurang empati, bisa ngalamin yang namanya kesepian emosional. Oh, jadi kebutuhan fisiknya mungkin terpenuhi ya? Ada makanan, rumah. Betul, tapi kebutuhan emosionalnya kosong. Ada kehampaan koneksi di tempat yang paling seharusnya aman. Dan perasaan hampa ini katanya bisa kebawa sampai dewasa, ngaruh ke harga diri dan cara kita bikin hubungan. Dan kalau kita taruh potongan puzzle ini di era digital, masalahnya jadi makin kompleks. Sumber dari VOA itu kan secara lugas nyambungin depresi sama media sosial. Ada dua mekanisme utamanya. Pertama, perbandingan sosial yang nggak ada habisnya. Kita nggak lagi bandingin diri sama tetangga, tapi sama seluruh dunia. Kita lihat versi terbaik hidup semua orang yang udah diedit, dan tanpa sadar ngerasa hidup kita sendiri kurang. Dan yang kedua, yang mungkin lebih halus tapi lebih ngerusak, adalah media sosial itu pelan-pelan menggantikan interaksi dunia nyata. Studi itu nekenin banget, setiap menit yang kita habiskan buat scrolling, itu adalah menit yang hilang buat bangun koneksi beneran. Menit yang hilang buat ngobrol tatap muka, lihat ekspresi teman, yang sebenarnya ngebangun kepercayaan diri kita. Kita semua pernah ngerasain kan? Habis sejam scrolling, bukan yang ngerasa terhubung, malah jadi lebih hampa dari sebelumnya. Ternyata, itu bukan perasaan doang. Ada mekanisme psikologisnya. Jadi, kita punya potensi keterasingan dari kerjaan, dari norma sosial, dari pola asuh, dan sekarang dari interaksi langsung. Ini resep yang hampir sempurna buat perasaan hampa. Jadi kita udah metain masalahnya nih, dari masyarakat sampai ke dalam rumah. Tapi ini kan jadi nimbulin pertanyaan yang lebih mendasar ya. Kalau makna udah nggak datang otomatis dari masyarakat atau keluarga, terus kita nyarinya di mana? Nah, disinilah para filsuf eksistensialis masuk. Mereka seolah-olah nungguin kita di bagian paling dalam gua ini. Betul sekali. Para eksistensialis ini nggak lari dari perasaan hampa. Mereka justru jadiin itu titik awal pemikiran mereka. Mereka natap langsung ke jurang kekosongan itu. Konsep utamanya kan kedengarannya rumit ya. Eksistensi mendahului esensi. Iya, padahal idenya sebenarnya lumayan simpel. Coba deh bayangin pisau. Sebelum dibuat, pembuatnya udah punya ide kan? Esensinya udah ada duluan buat motong, oke? Nah, kata eksistensialis, manusia itu kebalikannya. Anda lahir dulu, bereksistensi, tanpa ada cetak biru, tanpa ada tujuan yang udah ditentuin. Anda ada dulu, baru kemudian, lewat pilihan dan tindakan Anda ciptain esensi atau makna hidup Anda sendiri. Jadi kita yang harus bikin tujuannya sendiri. Tepat. Makanya filsuf John Paul Sartre bilang kalimatnya yang terkenal itu, manusia dikutuk untuk bebas. Dikutuk. Kenapa dikutuk? Kata dikutuk itu yang menarik kan? Itu nunjukin ada beban. Kebebasan ini bukan kebebasan yang asik kayak liburan. Ini kebebasan yang nakutin. Karena artinya, semua tanggung jawab ada di tangan kita. Nggak ada takdir, nggak ada naskah. Kita yang harus nulis sendiri. Perasaan hampa itu bagi mereka adalah kesadaran akan halaman kosong di depan kita. Dan kebebasan total ini munculin apa yang mereka sebut angst atau kegelisahan eksistensial. Ini bukan cemas karena telat bayar tagihan, tapi cemas yang lebih dalam pas kita sadar kita sendirian dalam nentuin hidup kita di alam semesta yang mungkin nggak peduli. Yang luar biasa, gimana gagasan dari Eropa abad ke-20 ini ternyata punya kemiripan sama konsep Jawa kuno, yaitu suwung. Oh ya? Tunggu dulu, suwung atau kekosongan itu kan kedengerannya negatif ya? Kayak nihilisme gitu. Apa bedanya kekosongan versi Jawa ini sama kekosongan yang bikin putus asa? Pertanyaan bagus banget. Nah, ini bedanya. Dalam konsep suwung, kekosongan itu bukan ketiadaan yang hampa. Ia justru kekosongan absolut yang jadi sumber dari segala sesuatu. Ia adalah potensi murni sebelum semuanya kebentuk. Kayak hening sebelum nada pertama dimainin, atau kanvas kosong sebelum cat pertama digoresin. Oh, jadi bukan akhir, tapi justru awal dari segala kemungkinan? Tepat.
Baik di barat maupun di timur, ada kebijaksanaan yang ngelihat kekosongan bukan sebagai sesuatu buat dihindari, tapi sebagai ruang untuk penciptaan. Ini klarifikasi yang penting banget, soalnya gampang banget nyamain eksistensialisme sama nihilisme. Betul. Nihilisme kan intinya berhenti di kesimpulan. Hidup nggak ada artinya, titik. Semuanya sia-sia, sebuah jalan buntu. Sedangkan eksistensialisme justru ngambil langkah berikutnya. Dia bilang, oke, hidup emang nggak punya makna dari sananya. Dan itu artinya kita bebas sekaligus bertanggung jawab buat nyiptain sendiri. Ini jadi kayak panggilan buat bertindak ya, bukan buat pasrah. Iya, rasa hampa itu adalah kanvas kosong yang nunggu buat Anda lukis. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang mungkin lagi ngerasain kehampaan itu? Kalau rasa hampa itu adalah kanvas kosong, gimana dong cara kita mulai ngelukis? Nah, sumber-sumber kita ini nawarin beberapa kerangka atau kuas yang bisa kita pakai. Salah satunya yang logis dan praktis banget adalah stoicisme. Filosofi kuno, tapi anehnya relevan banget buat sekarang. Para stoik ini ahlinya ngadepin kekacauan, baik di luar maupun di dalam diri. Prinsip utama mereka yang paling terkenal itu dikotomi kendali. Idenya simpel tapi kuat banget. Bagi dunia ini jadi dua. Pertama, hal-hal yang bisa Anda kontrol sepenuhnya, pikiran, penilaian, dan tindakan Anda. Oke. Kedua, hal-hal yang sama sekali nggak bisa Anda kontrol, omongan orang lain, cuaca, masa lalu. Kaum Stoik bilang, fokusin 100% energi Anda ke lingkaran pertama dan belajar nerima semua yang ada di lingkaran kedua. Ini ngebebasin banget. Dan ini bukan teori doang. Salah satu praktek konkretnya, yang juga disebut di sumber kita, itu journaling. Tapi bukan buku harian buat curhat biasa. Ini latihan refleksi. Malam-malam Anda nanya ke diri sendiri, apa yang gue lakuin dengan baik hari ini? Di mana gue bisa lebih baik? Apa yang ngeganggu gue? Dan apa itu ada di kendali gue? Ini cara buat ngeberesin keruwetan mental sebelum tidur. Menarik ya, gimana stoikisme dan praktek lain yang juga Anda kasih, mindfulness, meskipun dari tradisi beda, sama-sama akarnya di gagasan buat kembali ke saat ini. Betul. Keduanya kayak nawarin jangkar di tengah badai pikiran kita. Mindfulness ngajarin kita buat hadir sepenuhnya di momen ini. Bukan buat ngosongin pikiran, itu mitos. Tapi buat ngamatin apapun yang muncul di pikiran dan perasaan kita tanpa langsung ngejudge. Kayak duduk di pinggir sungai dan cuma ngeliatin daun-daun pikiran lewat gitu ya. Persis. Tanpa harus loncat ke sungainya dan ikut keseret. Dan ini bukan cuma soal tenang sesaat. Penelitian serius nunjukin kalau meditasi mindfulness rutin itu bisa beneran ngubah struktur fisik otak. Wah, Area yang berhubungan sama kesadaran diri dan empati jadi lebih tebal. Ini ibarat ngelatih otot tapi buat otak kita. Biar nggak nyangkut terus di masa lalu atau cemas soal besok. di samping pendekatan yang fokus ke pikiran, ada juga yang ngisi kekosongan dari dimensi spiritual. Salah satu jurnal yang Anda kasih ngebahas ini dari sudut pandang Islam. Menarik. Jurnal itu berpendapat kalau keresahan anak muda itu sebenarnya krisis eksistensial, kekosongan makna yang dalam. Dan solusinya, menurut perspektif ini, adalah ngisi kekosongan spiritual itu dengan nguatin hubungan vertikal ke Tuhan. Konsep kayak zikrullah, tawakal, berserah diri setelah usaha maksimal, dan syukur, itu semua praktek yang bisa datengin ketenangan batin atau sakinah. Ini bukan tentang nolak dunia, tapi ngebentuk ulang hubungan kita sama dunia lewat lensa spiritual. Tapi kita juga harus realistis. Kadang-kadang rasa hampa itu udah dalam banget, udah jadi depresi klinis. Di titik ini, kerangka filosofis atau latihan pribadi mungkin nggak cukup lagi. Mencari bantuan profesional jadi langkah yang paling penting ya. Dan paling berani, skripsi yang Anda kasih itu ngingetin kita soal sesuatu yang praktis banget tentang ini. Iya, skripsi itu neliti soal kepatuhan pasien minum obat depresi. Mereka pakai metode PDC, Proportion of Days Covered. Intinya, ngitung berapa hari pasien beneran minum obat. Dan mereka nemuin angka ajaibnya. Pasien dianggap patuh dan dapat hasil terapi yang jauh lebih baik kalau mereka minum obat setidaknya 80% dari waktu yang ditentukan. Oh, jadi kuncinya konsistensi. Tepat. Intinya gini, pengobatan modern buat depresi, mau itu psikoterapi atau obat-obatan, itu efektif banget. Tapi kuncinya bukan cuma di obatnya, tapi di komitmen kita sama prosesnya. Bantuan itu ada dan berhasil, asal kita konsisten. Jadi kita udah nempuh perjalanan yang cukup jauh ya, mulai dari ngenalin perasaan languishing, nelusurin akarnya dari alienasi sosial sampai ke masa kecil,
ngelihatnya sebagai tantangan filosofis, sampai ngejelajahin berbagai jalan buat bangun lagi jembatan makna, lewat logika stoik, mindfulness, keyakinan spiritual maupun bantuan profesional. Dan kalau ada satu benang merah yang nyatuin semua ini, mungkin ini ya, rasa hampa, meskipun gak nyaman banget, itu sebuah sinyal. Dan secara sadar, mulai milih arah hidup yang lebih otentik dan bermakna buat Anda. Seringkali, dari kekosongan inilah babak baru yang paling berarti dalam hidup kita justru bisa dimulai. Itu penutup yang kuat banget ya. Dan ini ninggalin kita sama satu pemikiran terakhir buat Anda renungin. Filsuf Jean-Paul Sartre kan bilang kita dikutuk untuk bebas. Kedengerannya berat dan nakutin kan? Tapi coba deh kita lihat dari sisi lain. Kalau kebebasan itu artinya kita bebas menciptakan makna kita sendiri di tengah kekosongan, mungkin nggak sih kutukan itu sebenarnya anugerah terbesar kita?